Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo cuy, selamat datang di channel 2 Fixploit 03. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal mendemonstrasikan atau mempraktekkan buat caranya membobol atau mengetahui kata sandi wifi gitu. Bahasa manusianya adalah untuk mengaudit apakah si wifi ini menggunakan kata sandi yang aman atau kagak gitu. Nah, disclaimer bahwa gue bikin video ini tujuan gue hanya untuk edukasi doang atau sebagai bahan pembelajaran. Tolong jangan salah gunakan ilmu gua atau informasi yang gua sampaikan ini untuk tujuan yang gak baik atau merugikan orang lain. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengaudit gitu. Nah, yang pertama itu si sistem operasi berbasis Linux. Nah, terus yang kedua ada adapter wifi yang support mode monitor. Nah, jenisnya itu ada macam-macam sebenarnya. Nah, bentar, gua connect ke sini dulu. Nah, di sini semisalnya ada yang namanya TP-Link TLWN 722N. Nah, ini itu adapter wifi yang umumnya dipakai gitu atau yang sering dipakai sama komunitas gitu, komunitas ethical hacker lah atau ya gitulah. Nah, ini itu cukup terjangkau ya, sekitaran cepean gitu, 100 ribuan. Kalau yang second itu bisa tembus gocap lah 50 ribu. Nah, ini gue saranin yang versi 1. Nah, jangan yang versi 2 atau versi 3. Kenapa? Karena drivernya nggak stabil alias kadang error gitu. Nah, yang versi 1 ini dia bawaannya chipsetnya Atheros, dimana secara defaultnya dia udah support yang namanya mode monitor. Kalau yang versi 2, versi 3 itu kita harus install dulu drivernya secara manual gitu. Ada yang ini yang sering dipakai, terus ada yang namanya itu alpha gitu, alpha apalah gitu, alpha aus pokoknya. Bisa yang ini yang 36H, ini tuh yang standar gitu. Yang ini alpha aus 1900, yang ini kalau nggak salah NHA apa ACH gitu, ACH. Yang ini pokoknya yang namanya alpha aus gitu. Jadi ini tuh udah teruji lah atau terbukti dan juga dipakai banyak di kalangan komunitas luar negeri gitu ya, kayak David Bombal contohnya. Dia itu pernah mendemonstrasikan menggunakan yang ini kalau nggak salah. Yang mana ya? Yang ini sih kalau nggak salah, yang ini, yang hijau sama yang putih sama yang hitam juga. Nih yang hitam kayak gini gitu, dia udah ngedemoin lah. Terus juga banyak lagi gitu, pokoknya yang support mode monitor yang bisa kita pakai gitu. Ini persyaratan kedua. Terus ada yang namanya si toolsnya, Aircrack NG. Nah, untuk toolsnya itu bisa kita install secara manual atau juga secara otomatis. Bisa melalui GitHub Aircrack yang ini, juga bisa lewat apt atau dari repositorinya gitu. Yang ini. Nah, secara default di Kali Linux dia udah keinstall si Aircracknya. Nah, untuk belum install, kalau si ininya belum keinstall gitu toolsnya, cara installnya itu ada di bagian dokumentasinya.
yang ini. Installed size ukurannya 3 MB-an atau 2,5 MB. Untuk cara install ya, sudo apt install aircrack strip ng. Nah gitu. Kalau mau secara manual installnya tinggal clone make install gitu. Jadi kayak ngebuild lah atau mengcompile gitu. Nah kalau secara install secara manual, dia bakal install ke versi yang terakhirnya dari si toolsnya. Kalau menggunakan repositorinya atau install dari si apt, dia versinya nggak terbaru gitu, alias versi terakhir di repositori yang ada gitu. Nah terus yang keempat, di sini ada target yang mau kita audit atau kita uji coba. Nah di sini atau kesempatan kali ini gue mau mengaudit WiFi yang menggunakan 2 protokol sekaligus. Yang pertama itu ada protokol yang umum atau sering digunakan sama orang banyak gitu. Nah jenisnya itu WPA2 PSK gitu atau WPA PSK, dimana itu dia menggunakan PSK atau pre-shared key. Nah dimana si passwordnya itu satu orang dipakai banyak orang gitu, alias ketika satu password ini udah bocor, bisa bocor juga gitu, alias lumayan rentan lah. Terus yang kedua ada yang namanya protokol WEP. Nah protokol WEP ini merupakan protokol generasi pertama yang dipakai sama si WiFi. Nah jadi sebelum ada protokol itu WPA2 PSK, ada yang namanya WEP. Nah WEP ini dia salah satu protokol yang paling rentan atau paling mudah buat dibobol atau di crack. Dia itu cukup memerlukan EV sebanyak-banyaknya. Nah si EV ini dia berupa ini data acak gitu sebanyak 24 bit. Nah si EV ini singkatan dari initialization factor gitu. Nah dia itu 24 bit data acak. Terus untuk ininya, si jenis kuncinya secara umum ada 2 kunci. Yang pertama itu ada yang namanya 40 bit. Nah 40 bit ini ditambah si EV nya, kan EV 24 bit, jadi totalnya ada 64 bit gitu. Jadi si passwordnya sama si EV dicampur, di-combine jadi 64 gitu. Terus ada yang kunci kedua itu 104 ditambah 24 bit. Nah jadi totalnya 128 bit, jadi 64 sama 128. Nah itu penjelasan singkat aja gitu terkait 2 protokol yang bakal kita uji atau kita audit. Nah di sini sebagai bahan simulasi atau target sasaran, di sini gue menggunakan TP-Link TLWR 8041N, dimana ini itu dia router. Nah ini udah kecolok, kita refresh, ini udah masuk ke status. Gua gedein dulu. Nah di sini ada firmware versionnya atau versi firmwarenya 3.16.9. Terus untuk versi hardwarenya atau perangkat kerasnya versi yang 11, lumayan ya standar gitu. Terus untuk settingannya kita ke bagian network, yang ini network ini. Untuk one connection tipenya atau tipe koneksi one-nya pilih yang dynamic alias DHCP gitu, alias otomatis lah dynamic. Nah di sini ada error merah-merah, keterangannya itu one port is unplugged, artinya port 1 belum kecolok. Nah jadi si port yang warna biru, yang port nomor 1 belum ke sambung ke ininya, ke sumber internetnya atau ke modemnya gitu. Nah di sini bakal gua colok dulu, gua colok. Nah tungguin 10 detikan, 5 detik lah, sampai lampu indikatornya nyala warna kuning.
Nah udah warna kuning, terus kita refresh ke network. Nah ini udah hilang yang merah-merahnya. Di sini juga udah dapat IP-nya 59. Terus untuk hostname-nya atau nama hostnya default aja biarin. Nah selanjutnya kita konfigurasi ke menu wireless. Nah menu wireless ini adalah menu yang bisa kita atur gitu, bisa kita setting mulai dari nama wifi-nya, jenis protokolnya, terus passwordnya apa yang mau dipakai gitu. Di sini berhubung gue bakal uji itu yang pertama protokol WPA2 PSK, jadi namanya kita ganti menjadi WPA2 latihan WPA2 PSK kayak gini. Terus untuk region ya kita atur ke Indonesia ini. Nah modenya yang BGN mixed, channel width-nya 20. Untuk channelnya kita jangan yang auto. Kenapa? Kalau yang auto dia bakal milih otomatis gitu. Nah di sini gue bakal yang statik, yang secara diem gitu, yang 11. Nah kita save. Oke. Ketika gua save, kita refresh, dia nggak bisa. Kenapa? Karena si ininya udah ganti, si nama wifi nya gitu. Nah ini loading. Di sini juga kita harus ke disconnect dulu gitu, atau memutuskan dulu disconnect. Nah ini udah ke Kompas, kita ke available network yang ini WPA2 PSK. Nah masukin password dari router ya. Passwordnya itu default bawaan router ya. Nah di sini passwordnya, untuk tahu passwordnya itu ada di bawah routernya. 2153 5390 connect. Nah ini udah masuk, udah ada logo wifi nya. Ini masih, nah ini udah wireless. Nah wireless setting udah, terus kita kepilih yang menu wireless security. Nah wireless security untuk mengatur si security-nya gitu, keamanannya. Nah kalau kita pilih yang disable, artinya dia menonaktifkan yang namanya security alias keamanan. Nah kalau ini itu dia jadinya tanpa password lah, alias free gitu. Nah kalau untuk ngatur passwordnya kita pilih yang ini, bisa ini. Nah kalau WPA2 personal ini dia menggunakan PSK gitu kan, pre-shared key, yang tadi udah gue jelasin. Ini itu dia umum gitu, banyak dipakai sama banyak orang, alias banyak dipakai sama kayak IndiHome, Bisnet gitu kan. Ini tuh udah standar umum lah. Kalau yang WPA2 Enterprise, nah ini itu untuk skala besar, alias kayak bisnis gitulah, dimana kayak gedung besar, kantor, perpustakaan, kampus, juga organisasi yang gede lah. Jadi dia enterprise gitu. WPA2 Enterprise, dia itu menggunakan yang namanya server radius gitu untuk connect-nya. Nah ini hanya WPA2 tanpa menggunakan pre-shared key gitu. Nah untuk WEP dia ada tipenya, ada open sama shared key gitu. Untuk key format, nah ini ntar bakal gue jelasin. Nah di sini yang pertama bakal gue setting yang ini, WPA2 PSK gitu, yang personal. Ini PSK WPA2, encryptionnya AES, terus passwordnya bakal gua setting 10 gini. Terus udah gitu aja, save. Nah di sini ketika gua refresh, dia nggak mau. Kenapa? Karena udah diganti dari si password tadi tuh. Kita masukkan aja 10 4 kali kayak gini. Ini udah masuk, refresh.
mau nggak? Bentar. Nah ini udah ke refresh. Terus di sini apakah udah ada? Nah ini udah ada, udah connect gitu kan. Nah langkah selanjutnya di sini kita ke sistem Linux kita. Nah di sini gue menggunakan yang namanya Kali Linux. Nah ini itu dia salah satu distribusi yang dipakai atau dikhususkan untuk melakukan audit atau keamanan gitu. Nah di sini langkah pertama kita colokkan ininya, adapter wifi-nya ke Winbox VirtualBox. Nah ke USB nih, klik yang ada Realtek nya yang ini, cek apakah udah centang. Ini udah kecolok, artinya kita buka terminal. Nah kita gedein Ctrl Shift Plus kayak gini, clear. Kita masuk ke user root, user paling tertinggi di Linux gitu kan. Kita ls USB untuk melihat daftar USB yang ada gitu. Nah ini udah ada Realtek Semiconductor Corporation RTL 8814 AU gitu. Nah terus uconfig. Nah uconfig VLAN 0 udah ada, nama interface-nya, modenya masih dalam keadaan mode default atau mode managet gitu kan. Terus langkah selanjutnya kita aktifkan dulu ininya, adapter wifi kita ke dalam mode monitor biar bisa melakukan yang namanya sniffing gitu atau scanning lah. Jadi untuk mengaktifkannya ada dua metodenya. Jadi yang pertama itu menggunakan tools AirMount-ng, itu dia secara otomatis gitu. Terus yang kedua ada yang secara manual menggunakan ifconfig. Kalau secara otomatis caranya kayak gini, AirMount-ng check kill kayak gini. Ini tuh dia menonaktifkan proses WPA supplicant. Terus selanjutnya kita start mode monitor ya gitu, AirMount-ng start, nama interface-nya WLAN 0. Nah ini kita tungguin. Sampai enable adapternya. Nah ini udah, kita konfirmasi mode monitor enable gitu. Terus kita tes menggunakan AirReply, kalau enggak AirRodam. Kalau AirReply -9 atau strip test, nama interface gitu. Nah ini trying broadcast probe request, injection is working, found to access point gitu. Terus kalau secara manual menggunakan ifconfig. Jadi kita harus nge-shutdown dulu atau mematikan si interface-nya. Ifconfig WLAN 0 down kayak gini. Terus kita AirMount check kill. Nah berhubung secara manual gue menggunakan sistem CTL stop WPA supplicant, WPA underscore supplicant.service. Terus sistem CTL stop network manager kayak gini. Terus kita atur atau kita setting si interface ke dalam mode monitor. Caranya uconfig, nama interface-nya, modenya apa, di sini monitor. Terus kita upkan lagi interface tersebut dengan cara ifconfig VLAN 0 up gitu. Kita enter, nggak terjadi error. Nah terus udah AirRodam VLAN 0 berhasil gitu. Ada dua cara. Nah terus ini kan udah berhasil lah. Di sini gue buka terminal baru,
kali. Nah kan udah berhasil. Nah terus kita scan atau kita recon gitu, kita cari target yang mau kita audit menggunakan Aerodam nama interface ya. Dia ini bakal melakukan scanning semua jenis protokol gitu, bisa WEP, WPA, WPA2, PSK. Jadi kalau mau filternya cari aja di menu help. Nah gitu. Nah di sini untuk ininya ngefilternya bisa menggunakan encrypt nih, encrypt. Terus bisa difilter dari BSSID nya, bisa juga dari channel ya, bisa juga dari ininya band ya gitu, misalkan band 4G atau 5G gitu kan, 2.4 GHz apa-apa gitu kan, bisa di scan. Nah untuk mengetahui bandnya kita tanya aja ke yang paling pinter gitu kan. Jadi band yang ada di wifi gitu. Coba kalau nanya langsung ke AI Gemini gitu, ke Gemini. Nah, maksud dari band ABG di wifi apa gitu. Nah, di sini ada jenis band-bandnya gitu. Mulai dari B, A, G gitu. Nah, yang standar. Nah, yang B adalah yang 24 GHz. Nah, terus untuk yang A ini adalah untuk 5G. Nah, 5 GHz. Terus yang G ini adalah beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz dan menawarkan kecepatan maksimum gitu. Jadi min G ini lebih lah. Nah, di sini untuk Wi-Fi 4 adalah, nah, jadi kalau mau scan yang 4G atau 5G menggunakan N, kalau yang pure hanya 4G menggunakan B gitu. Jadi caranya Aerodam terus band tadi apa? Min BE ya, B yang ini B gitu, gak usah pakai min B. Terus ininya WPA encryptnya WPA, terus nama interface ya WLAN 0 kayak gini, enter. Nah di sini udah ditemukan ini itu yang umum gitu, yang sering dipakai sama wifi gitu. Di sini kita menemukan berapa target ini, ada 6. Ada latihan, Revita, punya Bapak Manta, Geisha Cantik, Kompas Cikarang, dan FH 222618. Nah di sini berhubung gua simulasinya yang ini, yang menggunakan wireless. Nah yang latihan nama wifi nya, jadi kita targetkan yang itu, yang ini. Jadi di sini kan gua udah menginstal Aircrack. Terus kita menggunakan tools yang namanya Beside NG. Nah, ini itu dia adalah salah satu tools di dalam Aircrack di mana tugasnya atau fungsinya untuk melakukan serangan secara otomatis gitu terhadap WPA atau WEP. Jadi bisa dua jenis protokol. Nah, ini ada option ya atau opsi yang bisa kita gunakan untuk mencoba gitu. Jadi di sini
kita atur min b si MAC address target ya, atau BSSID nya yang ini kan latihan, jadi ininya yang ini yang sejajar gitu, copy, terus kita atur yang ini min R ini nggak usah, S nggak usah, langsung ke channel si access point tersebut beroperasi. Di sini channelnya yang 11, kolom channel CH 11 gitu. Terus kita atur opsi min P nggak usah, terus min W. Kalau min W ini kalau mau nyerang WPA kita pakai opsi min W gitu. Jadi kita pakai min W. Nah, kenapa pakai? Di sini gue bakal mencoba WPA gitu. Terus min V verbose. Kalau mau lebih verbose lagi alias yang lebih detail gitu kita pakai min VV gitu. Kalau default atau verbose biasa min V. Terus nama interface ya VLAN 0. Nah, di sini itu persyaratannya harus ada klien yang terkoneksi atau terhubung ke dalam WiFi tersebut. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 4-way handshake. Nah, si tools ini dia akan melakukan deauthentication gitu secara berbarengan dengan capturing. Jadi otomatis lah. Nah, di sini bakal gua sambungkan dulu si klien atau simulasi korban ini ke WiFi-nya. Ini menggunakan HP gua. Nah, ini udah connect. Terus kita run aja perintah ini. Kita enter. Bentar kok cepet banget. Kita RM dulu. Kita jalanin lagi. Biasanya prosesnya nggak secepat itu. Kita enter. Nah, ini proses serangan sedang berlangsung. Tadi ada keterangan bahwa sedang melakukan ping replay gitu, sending ping terus sama sending deout. Jadi dia melakukan beberapa serangan dalam satu perintah gitu, bisa deout, ping, reply, sending ping biasa gitu. Nah, ini phone access point ini, phone client, phone network ini gitu. Jadi secara otomatis lah gitu. Nah, di sini got WPA handshake artinya mendapatkan handshake step 1 have 1 for latihan WPA 2 PSK. Terus sini got WPA handshake step 2 atau step 2 have 7 artinya punya 7 untuk ini. Nah, di sini ada info bahwa run atau run aircrack on WPA.cap artinya jalankan aircrack pada WPA cap for WPA key untuk mendapatkan kuncinya gitu atau si PSK nya. Terus udah itu aja. PWNet network latihan PSK in 004 min second gitu. Nah, al naik board aunet artinya kalau udah muncul ini sama informasi yang ini kita udah berhasil mendapatkan 4-way handshake gitu. Jadi bisa kita ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan si passwordnya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap cracknya, kita cek dulu menggunakan Wireshark. Kita ls wpa.cap. Kita cek apakah udah mendapatkan e-poll gitu kan. Ini udah dapat 1 dari 4, 2 dari 4 gitu. Nah, di sini terus kita running aircrack-nya gitu. Kita aircrack strip help. Nah, untuk melihat bantuannya gitu. Nah, di sini kan modenya kita menggunakan protokol WPA. Jadi
kita min A kita atur ke 2, jadi min A 2 gitu. Jadi caranya aircrack min A2 wpa.cap. Nah, di sini untuk word listnya gue bakal coba menggunakan ls word list. Ada apa aja di sini? Ada berbagai jenis word list yang bisa kita uji, kita pakai gitu. Nah, yang paling famous atau familiar namanya RockU. Nah, berhubung di sini gue nggak mau pakai RockU, gue hanya mau menggunakan yang ini, wvt.txt. Ini itu sekitaran 4.000-an itu atau berapa gitu, hanya ribuan password. Coba kita cek isinya ada berapa password gitu kan. Nah, di sini ada sekitar 200-an, 200.000 kandidat password yang bakal dicoba gitu. Jadi user share wordlist wvt kayak gini. Min A ini untuk WPA, nama capture-nya atau nama hasilnya gitu tadi, min W sama wordlist ya. Kita enter, ditemukan passwordnya, key font 10 10 10 4 kali. Nah, tadi kan di sini gue settingnya 10 10 10 10 10 10 gitu. Jadi kita udah dapet gitu passwordnya. Nah, terus selanjutnya di sini gue bakal coba atau nge-audit yang menggunakan protokol WEP yang ini. Kita klik. Nah, di sini ada error, we do not recommended using jenis enkripsi ini gitu, alias WEP. Kenapa? Karena sangat rentan gitu. Nah, untuk tipenya kita atur ke open system gitu, open system. Terus si WEP ini punya berbagai jenis kunci atau formatnya gitu, mulai dari hexadesimal sama yang ASCII. Nah, untuk hexadesimal ini dia kalau kuncinya jumlahnya 64 bit, dia itu ininya jumlah karakternya 10. Kalau yang 128 itu dia jumlahnya 26 kalau nggak salah, 26 bit. Terus kalau yang ASCII kuncinya yang 64 bit itu 5. Kalau yang 128 bit itu dia 13 jenis gitu, alias 13 password lah. Nah, di sini gue bakal coba yang ASCII. Untuk ininya key 1, ininya kita pilih jenis kuncinya mau berapa bit gitu. Kan sebelumnya gue udah coba yang 64 bit. Gue bakal coba yang lebih kuat daripada 64 bit, yaitu yang 124 bit yang tengah-tengah lah. Kita klik. Nah, masukkan kuncinya misalkan Dayat 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, oke. Nah, ini udah 13 totalnya. Kita save. Nah, ketika gua refresh dia nggak masuk. Kenapa? Karena si ininya udah diganti gitu, si passwordnya. Nah, di sini gua keliwat anunya buat ngatur si SSID-nya atau nama wifi-nya, jadi kagak ngaruh alias nggak masalah. Nama wifi-nya masih sama kayak yang sebelumnya, yang ini latihan WPA2 PSK, jadi seharusnya itu latihan WP gitu. Nah, jadi nggak apa-apa gitu kan. Jadi selanjutnya aja kita ke Kali Linux, kita ke sini, kita clearkan dulu semuanya nih udah. Terus kita scan ulang. Nah, encryptnya kita ganti menjadi WEP yang ini. Kita enter. Ini udah ada targetnya. Nah, ini bakal gua konekin dulu HP gua, Dayat Tuaga 456 Jupang. Ini udah kesambung alias sudah ketahuan stationnya yang ini, station. Terus kan ini udah dapat. Nah, terus selanjutnya tahap auditnya atau
penyerangannya. Jadi kalau mau nyerang WEP nggak usah pakai min W, alias hilangin aja gitu. Cukup min B, min C, min VV, nama interface-nya. Nah, di sini syaratnya harus ada klien dulu gitu, sama kayak sebelumnya. Jadi tanpa klien kagak bakal bisa. Kita enter. Sorry, kita hapus dulu. Tadi kan kita udah scan gitu, udah melakukan serangan. Lah error. Exit. Kita hapus dulu, ini kan bekas tadi tuh yang WPA, jadi hasilnya cepet gitu kan. Nah, ini udah hilang, kita jalanin ulang. Nah, ini udah bener, min B, min C, min VV bilang 0. Kita enter. Nah, ini sedang mencari atau mengumpulkan si EV-nya. Nah, attacking, latihan WPA2, PSK, WEP, flood cracking gitu. Nah, ini proses ini kita tungguin aja sampai selesai, nyampe alnetbor owned gitu. Nah, terus kita kumpulin EV-nya, EVS. Nah, kalau mau mempercepat ini bisa kita pakai tools yang namanya iReply gitu. iReply kirim yang namanya paket ARP reply request gitu. Nah, berhubung di sini gua nggak mau menggunakannya, jadi kita tungguin aja prosesnya. Ya, bagian lama gitu kan. Nah, di sini kita nggak usah memperkirakan jumlah EV-nya. Misalkan sebelumnya kan gue udah bikin 200 gitu pada video sebelumnya. Nah, di sini dia bakal otomatis keluar dari si beset engine-nya ketika si EV-nya udah kekumpul gitu, atau alias udah memenuhi buat di crack gitu. Ntar dia bakal ke ini keluar sendiri gitu. Nah, ini udah sekitar 70 ribuan. Attacking, latihan WPA2 PSK, aturan WEP gitu kan, dipalah keliwat. Sebenarnya tools ini tuh lumayan oke, alias lebih simple lah, lebih simple. Kenapa? Karena kita cukup satu perintah aja buat mengaudit, ketimbang kita harus menggunakan iRodam, iReply yang secara manual gitu. Nah, adanya tools ini dalam paket iCrackng ya memudahkan dalam proses audit gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini udah 120 ribuan. Kemungkinan di atas 200 lah, atau 150 ribu mungkin. Nah, ini itu cukup kita kumpulin EV-nya sebanyak mungkin. Ketika banyak alias segabrek gitu kan, itu dia semakin bagus untuk si iCrack menemukan passwordnya. Nah, kita tungguin sampai dapat. Udah jalan menuju ke 200. Nah, di sini selesai sudah. Got key for latihan WPA2 PSK. Di sini
sebelum kita mengcrack menggunakan aircrack, kita sudah mendapatkan passwordnya gitu. Jadi tools ini dia langsung mengcrack passwordnya. Ini passwordnya adalah yang ini. Nah, ini adalah password dalam bentuk ASCII alias ininya ASCII hexadesimal, sorry. Nah, di sini gue buka ini dulu, notepad. Nah, belum ada Gedit ya. Nih gue install dulu Gedit ya. Jadi sudo i kali ping dulu. Kok nggak nongol ya wifi ya? Ntar cabut dulu. Gak bisa. Nah, ini udah. Ntar diskonnya kita ke Kompas. Mau nggak dia? Alah, bujang. Ih, disuruh masukin password. Connect. No enggak. Failure, padahal itu udah connect. Nah, ini udah. Kita install dulu Gedit ya. Nah, Gedit ini merupakan ini sebuah alternatif gitu, notepad alias buat catatan gitu. Kalau di Windows kan ada yang namanya apa ya namanya itu? Iya, notepad juga sebenarnya. Cuman kalau di Linux itu dia Gedit. Namanya Gedit, alternatif notepad. Nah, tungguin prosesnya. Exit, clear, Gedit, run as background. Bentukannya kayak text editor sebenarnya. Nah, terus di sini gua catat bakal ini passwordnya. Ini kan ditemukan passwordnya. Ini password yang ditemukan gitu. Ini ada dalam bentuk hexadesimal passwordnya ini. Nah, untuk passwordnya itu dia tanpa titik 2, tanpa pemisah lah. Nah, ini bisa langsung kita konekkan gitu, bisa menggunakan password ini dan juga bisa menggunakan password dalam bentuk ASCII gini. Nah, untuk mendapatkan ASCII kita tinggal convert aja yang ini. Kita convert ini ke dalam bentuk ASCII gitu. Nah, ini kenapa jadi aci mah tepung atau jadi ASCII gitu. Nah, di sini kita ke kalkulator hexadesimal to ASCII kayak gini. Nah, ini kan gua dari VirtualBox ya, VirtualBox ke dalam OS utama gua. Kalau
kita bawa copy, pastikan di VirtualBox ya yang ini syarat clipboardnya bidirectional, alias bisa ke Windows atau host utama kita, bisa juga ke Kali Linux bisa. Jadi dari Kali Linux bisa copy paste lah. Nah syaratnya harus ke install dulu si ininya VBox GUES Edition ya gitu, atau ekstra paket dari si VirtualBox nya. Nah ini kita paste, convert, boom, ditemukan passwordnya. Dayat 123456778 yang tadi udah kita setting di ininya, di webnya gitu, web router kita yang tadi gitu. Nah kita coba menggunakan Aircrack. Ini kita copy, paste. Ini kita udah dapetin passwordnya. Terus selanjutnya kita coba ls aircrack help. Nah untuk mengcrack WEP kita pakai nomor 1. Jadi aircrack min a1 namanya .cap. Nah untuk menyerang atau mencoba aircrack WEP, dia nggak memerlukan yang namanya word list alias kandidat kata sandinya gitu. Jadi dia hanya memerlukan si file capture-nya aja. Dia bakal membaca dari yang EV sudah kita kumpulkan tadi. Kita enter, kita tungguin prosesnya. Key font ini dalam bentuk ini heksadesimal dan ini adalah dalam bentuk ASCII alias Dayat 123456778 gitu. Decrypted correctly 100% gitu. Nah ini kita copy ke sini, apakah sama? Nah sama gitu. Jadi mungkin tools ini udah kayak gitu doang cara makainya si ZNG. Jadi cukup gampang, cukup mudah, dan cukup otomatis juga ininya langkah-langkahnya. Oke mungkin itu aja video kali ini tentang demonstrasi cara mengaudit dua protokol WiFi sekaligus, yaitu WPA2 PSK sama WEP. Nah apabila ada kata-kata gue yang salah atau kata-kata gue yang belibet atau demonstrasi gue yang salah, tolong dikoreksi atau ditegur gitu kan. Nah cukup sekian dari gue, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.